warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amin. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan paling utama kita ucapkan tak pernah kita lewatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tak mungkin tanpa izinnya kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dengan penuh rasa takut kepadanya sehingga kita laksanakan perintahnya dan insya Allah kita jauhi larangannya. Sholawat berserta salam tak pernah kita bosan ucapkan kepada beliau, junjungan kita, junjungan alam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang sangat-sangat kita harapkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang saya hormati Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ejir, bapak-bapak pembina pegawai rutan kelas 2 Berengat, kami ucapkan sangat banyak terima kasih atas fasilitas pembinaannya kepada kami. Takkan mungkin kami bisa belajar agama di sini tanpa ada dukungan fasilitas dari bapak-bapak sekalian. Untuk itu kami sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebenarnya saya menggantikan jadwal tetap nih, jadwal Bang Ucok sebenarnya. Cuman katanya dia grogi Pak Ustadz, katanya ada Pak Ustadz izin. Jadi minta waktu. Saya kalau dia bilang grogi, saya sebetulnya lebih grogi. Cuman saya coba belajar. Mumpung ada dia, kalau salah ya kita bisa diperbaiki. Kalau ada yang kurang tepat mungkin ditepatkan lagi sama Ustadz kita. Mungkin saya agak sedikit membahas tentang, ada beberapa hari yang lalu ada teman kita menyampaikan tausiah tentang taubat. 2 orang waktu itu tapi nggak ada yang sampai ujung, semua gantung di tengah-tengah. Ya mungkin masih gimana ya, bukan saya mau melengkapi, bukan, mungkin menambah sedikit aja lah tentang masalah taubat. Ada satu mengatakan yang pertama tuh taubat adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Gak salah memang, sebagai umat muslim diwajibkan kita bertaubat. Gak ada kita yang nggak punya kesalahan, tak ada umat Islam yang nggak punya masa lalu. Tidak ada kita ini yang tidak pernah berbuat salah, karena memang kodratnya manusia diberi nafsu, karena itulah kita berbuat salah. Yang nama malaikat tak buat salah, kenapa? Karena dia nggak pernah kenal salah, karena dia tak ada nafsu. Karena namanya malaikat juga ada malaikat taubat, karena malaikat tak pernah buat salah. Begitu juga setan, dia nggak pernah kenal benar, jadi tidak akan pernah ada setan bertaubat, karena setan tak punya akal. Jadi kita intinya harus bisa membedakan mana antara malaikat dan setan. Jadi kewajiban kita lah untuk bertaubat. Kalau kita tidak bertaubat setelah membuat kesalahan, jadi kita berpikir apakah kita tidak bisa mengenal kebenaran, maka patut dipertanyakan kalau kita tidak mau bertaubat. Ada yang kenal Umar bin Khattab? Nama kenal? Kenal nama enggak? Umar bin Khattab hobinya mabuk-mabukan sebelum masuk Islam. Hobinya berantem. Satu hari itu kalau tak berantem gatal tangannya. Kalau nak bertarung dia gatal. Setiap hari itu dia naik ke Jabal Qubis menantang, ayo sini yang siapa yang berani lawan aku. Tapi sebelum kalian bertarung denganku, pamit dulu dengan keluarga kalian, karena akan kupastikan kalian pulang tinggal nama. Itu kata Umar. Tapi begitu Umar masuk Islam, dia taubat. Umar tuh habis bunuh orang, satu hari 5 kali dia minum khamar, mabuk, satu hari 5 kali. Itu taubat. Jadi kalau yang sekarang merasa sok jagoan, telat. 15 abad yang lalu sudah ada orang jago. 15 abad yang lalu sudah ada orang kuat minum khamar. 15 abad yang tak lalu sudah ada jadi preman besar. Jadi kalau sekarang mau jadi preman, telat. Jadi untuk itu teman-temanku semua, sudah suatu kewajiban bagi kita untuk bertaubat. Pernahkah kita
sadari bahwa kita sampai di sini dengan adanya perilaku salah kita, makanya kita sampai di tempat ini. Jadi untuk itu jangan pernah kita tidak mengerjakan namanya taubat. Taubat perlu 3 syarat. Yang pertama kita lakukan adalah menyesal dalam hati, kata Maliki kemarin. Cuma sampai itu dibilangnya. Kita sesali dalam hati apa yang telah kita lakukan bahwasanya itu salah. Itulah yang syarat yang pertama. Yang kedua, kita ucapkan dengan lisan dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, halazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan kita merenung dalam hati, kita ucapkan dengan lisan dan kita berjanji yang ketiga pada diri kita tidak untuk mengulanginya lagi. Itulah syarat-syarat taubat. Jadi kita nggak cukup dengan menyesal dalam hati, dengan mengucapkan dengan lisan tanpa berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi lagi. Gak ada kita yang nggak punya masa lalu, gak ada kita yang nggak punya salah, saudara. Kita semua sampai di sini karena kita berbuat salah. Jadi untuk itu teman-teman, jangan pernah kalian Fir'aun hobi bunuh orang, ngaku Tuhan sama Allah, dikasih peluang taubat, cuman Fir'aun nggak mau. Kenapa kita nggak, kalau kita berkata kita nggak diberi peluang taubat, kita dusta sama Allah. Allah beri peluang kita untuk taubat. Dengan sampainya di sini, Allah lebih perbesar lagi peluang taubat kita. Tapi toh kok kita nggak mau. Jadi dengan cara apa lagi Allah kasih peluang sama kita agar kita bertaubat? Dengan cara apa? Nggak malu nanti ketika kita berhadapan dengan Allah. Kita minta masuk surga Firdaus dengan amalan kita yang seperti ini. Malu nggak? Masih sanggup kita bercita-cita masuk surga? Dengan menyepelekan ibadah sholat kita sering tinggal. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun kita lalaikan. Masih berhak kira-kira kita menjadi penghuni surga? Memang ada hadis berkata, pada akhirnya nanti surga akan diisi oleh para pendosa, tapi yang bertobat dengan dosa-dosanya. Bukan diisi orang-orang yang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Jadi untuk itu teman-temanku, gak ada yang kita gak punya dosa, gak ada kita yang gak punya masa lalu, gak ada kita yang gak pernah berbuat salah. Semua memang kodratnya manusia diciptakan antara silap dan salah. Jadi kita dihidupkan di dunia ini untuk apa? Kita diciptakan makhluk manusia dan jin untuk beribadah. Kalau dihidupkan untuk menunggu mati, gak ada lain lagi. Sambil nunggu mati Allah kasih mainan, harta mainan, istri mainan, anak mainan. Tapi kadang-kadang kita kayak anak kecil, kalau udah dikasih mainan lupa, sibuk dengan mainannya. Nanti mainannya diambil nangis. Kok cepat kali kau jemput istriku ya Allah, kok cepat kali kau ambil hartaku ya Allah. Padahal dengan diberi mainan kita lalai, gak ingat lagi apa perintahnya, apa larangannya. Hidup ini simpel, kerjakan, tinggalkan. Kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Insya Allah, Allah tidak pernah ingkar janji. Kita pergi berobat, dokter gak pernah jamin dia pasti sembuh. Gak berani dokter. Kita kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, guru gak akan jamin kita bakal sukses jadi orang kaya. Tapi Allah janji, kau perbaiki sholatmu, akan kuperbaiki hidupmu. Tapi kita gak percaya dengan janji Allah, lebih percaya janji manusia. Untuk itu temanku, kita semua sampai di sini bukan masalah jasmani kita yang bermasalah. Pernah kita dengar semalam kata Allah, kita sibuk senam jasmani, tak pernah kita senam rohani kita. Kalau jasmani kita yang bermasalah, gak akan mungkin kita sampai di sini. Jadi benar kata Pak Wahyu, kita harus banyak perbaiki masalah jasmani kita, olahraga jasmani kita. Yakin dan percaya gak teman-teman sampai di sini karena jasmaninya bermasalah? Kalau jasmani yang bermasalah pasti ke rumah sakit, ke UGD. Gak mungkin ke dalam rutan. Karena masalahnya adalah rohani kita, akhlak kita, ketaatan kita kepada Allah. Jangan kita merasa ini ujian. Kalau ini ujian, udah berapa kali kita bilang Allah menguji orang-orang yang taat. Apakah di luar semalam kita taat? Ada nggak yang di luar semalam taat? Dia nggak tinggal 5 waktu, puasa nggak tinggal, sholat nggak tinggal, zakatnya nggak tinggal, tahajud tengah malam, paginya duha, baca Quran 1 hari 1 juz, langsung dia masuk sini. Ada nggak orangnya? Pingin tahu aku. Saya pingin tahu gitu. Itulah yang namanya
Walaupun dia sekalipun dia kasusnya laka lantas. Laka lantas kata orang gak kemauan dia tuh, pasti gak kemauan dia. Siapa yang mau tabrakan katanya kan? Apa di dalam dia menyupir tuh 5 waktunya dijaga, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, zakatnya dijaga. Karena kita nggak sadari itu. Jadi jangan pernah anggap ini ujian, ini teguran Allah kita sampai di sini. Kalau selagi kalian merasa ini ujian, kalian akan tetap santai menjalani hukuman ini tanpa mengejar ibadah, tanpa mengejar menghapus dosa. Kalau kita masih beranggapan sampai di sini adalah ujian, kita harus bisa bedakan. Kan pernah saya sampaikan bedanya ujian dengan azab Allah. Kita harus bisa bedakan. Yang lebih parah lagi istidrot yang saya bilang kemarin, itu adalah nikmat berbalut azab. Dia nggak sholat, dia nggak puasanya apa, tapi hidupnya enak, kaya, duitnya banyak, masalahnya nggak ada, dia nggak pernah ibadah. Itu yang lebih ngeri. Cuman kita nggak sadar bahwasanya dia nggak sholat, dia bisa punya duit. Itu nggak sholat bisa juga dia tenang-tenang aja sama istri, sama keluarganya, mana-mana aja. Dia nggak sholat, nggak puasa, tapi rezekinya lancar. Itulah yang lebih bahaya sebenarnya. Azab berbalut nikmat. Kita nggak sadar. Sedangkan di azab kita dengan nggak berbalut nikmat, kita nggak sadar, masih merasa ini ujian. Sudah ditegur Allah kita, tapi kita nggak ngerasa, masih juga santai. Cuma 2 tahun, cuma setahun 3 bulan, cuma 6 bulan, 8 bulan, toh besok ngulang lagi. Karena kita nggak sadar bahwasannya ini teguran. Bukan ini adalah ujian. Berapa kali aku bilang Allah hanya menguji kepada orang-orang taat. Allah tidak mau uji orang yang tidak taat, bukan ujian bagi orang taat. Untuk itu teman-temanku, mungkin kalimat-kalimat saya banyak menyinggung teman, sedikit-sedikit pun tak ada dalam hati saya terbenak untuk menyinggung perasaan temanku semua, saudara-saudaraku. Jangan pernah kita musabah diri di sini. Kita renungkan apa kesalahan yang kita perbuat selama kita di luar. Dosa apa yang sudah kita buat selama kita di luar. Kesalahan-kesalahan apa yang kita perlakukan kepada keluarga kita. Coba kita kenang kembali. Pasti kalian teteskan air mata ketika kalian kenang semua dosa-dosa kalian. Percayalah, perbaikilah rohani kalian. Perbaikilah akhlak kalian. Perbaikilah keimanan kalian. Karena itulah sungguhnya masalah kita sehingga kita sampai di sini. Tak ada yang katanya kita gara-gara ini, aku gara-gara dia masuk sini, aku gara-gara dikimus dia tuh makanya sampai sini, aku gara-gara dilaporkan dia tuh maka sampai sini. Enggak, kalau selagi itu yang ada dalam hati kalian tak akan pernah ketemu yang namanya kebenaran. Untuk itu teman-temanku, sungguh bersyukurlah kepada Allah karena begitu banyak saudara kita di dalam ini, kalianlah yang diberi peluang oleh Allah sampai di rumah Allah dengan cara berjamaah di rumah Allah ini. Jadi itu kalian rasakan, jangan pernah kalian berpikir buruk kepada Allah. Percayalah, segala hal yang terjadi saat ini inilah yang terbaik buat kita. Yakin dan percayalah, setiap doa kalian ucapkan, jika di tempat ini lebih baik dan lebih dekat padamu ya Allah, kami ikhlas ya Allah. Jika di luar sana kami lebih jauh darimu, kami lebih pilih di sini ya Allah. Jangan pernah kalian ragukan itu, karena Allah tak pernah salah dalam membeli sesuatu, tak pernah salah. Jadi untuk temanku, kalian sesali semua kesalahan kalian. Kalian berjanji dalam hati kalian jangan pernah kalian ulangi lagi apa yang telah kalian perbuat. Bersyukurlah kepada Allah karena hanya berapa segelintir orang dari sekitar 600 lebih ini masih kita yang diberikan rasa-rasa takut kepada Allah, sehingga kita takut untuk menjalankan larangan-larangan Allah. Untuk itu temanku, tak pernah bosan aku mengimbau kalian semua, saudara-saudaraku semua, percayalah, perbaiki sholat kalian, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Takkan ada lain dan takkan bukan. Itulah janji Allah. Kalau kalian tak percaya dengan janji Allah, tak tahu lagi aku. Ketika suatu saat ditanya malaikat, nanti udah aku sampaikan ya Allah, udah aku sampaikan sama teman-temanku nih ya Allah. Jadi tidak bisa Allah menyalahkan lagi. Udah aku sampaikan nih sama teman-temanku semua. Sudah aku ajak teman-temanku sekamar ataupun serutan yang dengar suara ini untuk tetaplah menjaga sholat kita. Tak ada lain dan tak bukan. Apa yang mau kalian kejar dunia ini? Semakin kalian kejar semakin capek. Kalaupun dapat tidak banyak, kalaupun banyak tidak lama. Sudah dapat kalian tinggalkan mati. Apa kan ada? Tinggal. Yang nikmati, yang ditinggalkan. Jadi apa guna kalian cari banyak-banyak sampai mengambil resiko, dikejar-kejar polisi demi untuk mencari harta?
Kita dapatnya menikmati orang lain, habis untuk ngurus ini, habis untuk ngurus itu. Apa yang kita dapat? Jadi di mana letak semua itu kalau tidak dibaikkan akidah kita? Perbaikilah akidah kalian, akidah saya sendiri umumnya, khususnya untuk kawan-kawan semua umumnya. Jadi saya mohon maaf, beribu-ribu maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada teman saya semua, mohon maaf jika ada kalimat-kalimat saya yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Insya Allah tidak ada sedikit pun dari hati kecil saya untuk menyinggung teman-teman semua. Saya beryakin dan percaya yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan beberapa kalimat saya dan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman yang sebentar lagi pulang lekas pulang tanpa ada hambatan, dan kami berharap jangan pernah kalian ulangi kembali kesalahan-kesalahan kalian. Buat teman-teman yang mungkin masih lama, kita sama-sama sabar menjalani ini semua. Yakin dan percaya pasti ada masanya untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.